Hai, jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu. Hari ini saya mau reading untuk kalian bintang Gemini. Tema kita kali ini Gemini adalah cemas yang membuatmu galau. Kira-kira apa kecemasan kamu sampai kamu akhirnya galau? Nanti kita lihat sesuai dengan energi dari kartu tarot. Oke, tetapi sebelum kita mulai, jangan lupa di like, comment, subscribe channel Ica Tarot dan Ica Tarot WS Indo, supaya ke depan saya bisa lebih bersemangat untuk membacakan readingan-readingan di hari-hari berikutnya untuk kalian. Dan jangan percaya 100% tarot, ini hanya sebuah games. Kalian tetap harus selalu berserah kepada Sang Pencipta ya. Dan walaupun ini hanya sebuah games, memang bukan games biasa, melainkan games menyerap energi, sehingga saya minta kepada kalian untuk bisa lebih bijaksana dalam menyikapi readingan yang akan saya bacakan nanti. Yang baiknya bisa diambil, buruknya diabaikan aja, dibuang aja, ataupun bisa kamu pakai untuk mengintrospeksi diri kamu, ataupun bisa kamu pakai untuk mencari solusi dari permasalahan yang kamu hadapi. Dan kalaupun kalian ingin personal reading, coaching, dan konsultasi, bisa menghubungi saya. Saya sudah sematkan link WA saya di deskripsi atau yang ada tertera di atas ini. Silahkan kalian menghubungi saya dan itu berbayar. Dan kalaupun juga kalian ingin mendengarkan readingan lainnya, baik karir, keuangan, percintaan, ataupun games-games lainnya, bisa langsung ke playlist. Semua sudah tertera di situ. Tinggal kamu lihat, pilih, dan bisa kalian dengarkan. Oke, kita langsung saja untukmu Gemini, berikan energimu sambil fokus pada kartu. Sambil saya baca doa dan saya kocok kartunya. Inilah energi untukmu bintang Gemini, cemas yang membuatmu galau. Kenapa sampai kamu ada kecemasan Gemini? Kita lihat. Oke, di kartu pertama ada Knight of Cups, kartu keduanya Queen of Pentacles. Di kartu ketiga ada Justice, King of Swords, King of Pentacles, dan ada Two of Pentacles. Wah, ini masalah keuangan ya. Kamu galau karena kamu lagi koneksinya banyak dengan orang-orang toksik yang mana hanya berbicara tentang uang, ataupun mungkin kondisinya kamu lagi banyak pengeluaran dan pemasukannya sedikit ya. Kalau kamu tidak terlalu galau untuk masalah uang, berarti energi ini bukan untukmu ya, ataupun bukan energi kamu, atau readingan ini bukan untuk kamu. Jadi ini khusus untuk Gemini yang cemas dan galau karena lagi nggak punya uang ya, atau uangnya pengeluaran lebih besar dibandingkan pemasukan ya. Jadi di sini semesta mau sampaikan kepada kamu, ini kan kondisinya kamu berjuang, terus tiba-tiba kamu dapat uang ya, tapi uangnya itu kayak macam kurang. Kamu berjuang lagi, dapat uang lagi, tetapi ya pengeluarannya juga sama. Jadi ibaratkan gini, saya punya kerjaan ya, saya harus berjuang untuk bekerja, saya dapat duit ya, saya mau usaha, tapi usahanya ujung-ujungnya ya begitu-begitu juga. Nggak bisa keluar dari keterpurukan, ataupun mungkin kondisinya kamu ada ambil kredit, akhirnya uang kamu habis untuk seolah-olah kamu kerja untuk membayar kredit itu, seolah-olah stres, seolah-olah marah, kenapa ya saya tidak bisa menikmati keuangan saya, ataupun uang saya kok habis terus ya, seret terus rezeki saya, ataupun kenapa kondisi penjualan saya sepi ya, bisnis saya kok lesu, sepi sekali ya. Ya itu akhirnya membuat kamu galau ya, cemas ya, aduh gimana nih, besok lagi harus punya uang sekian untuk bayar angsuran, sedangkan untuk hidup aja ngos-ngosan ya. Jadi di sini saya merasakan di sini energi ingin bebas secara finansial ya. Kamu ingin ya hidup tuh enak, happy, bebas tanpa hutang, bebas tanpa, ya pokoknya saya mencari uang nyaman gitu. Uang pun datang nyaman bersama saya lama-lama di kantongku, bukan hanya persinggahan habis itu pergi lagi, karena ya saya bayar hutang, saya punya kebutuhan, terus mungkin kebutuhan tak terduga juga ada. Jadi stres ya, betul tidak Gemini? Ketik di kolom komentar, kondisi kamu saat ini lagi stres karena keuangan kamu dan kamu cemas ya, takut nanti gimana ke depannya nih ya,
uang saya sudah menipis, kebutuhan tambah banyak. Ada beberapa yang tidak mempunyai pekerjaan, ataupun tadi saya bilang usaha kamu lesu, tapi setiap hari, setiap bulan harus membayar angsuran, ya, pusing, dan akhirnya galau, bingung, ya, karena ada kecemasan. Apa yang ingin semesta sampaikan kepadamu? Yang ingin semesta sampaikan kepadamu adalah nggak usah cemas. Kalau cemas itu kan berarti kamu merasa tidak mampu untuk menyelesaikan masalah itu. Ini kamu mau naik kelas loh. Kamu mau naik kelas berarti kan sesuai dengan apa yang kalau kita mau naik kelas kan berarti ada ujian. Nah ini ujiannya, dimana kamu harus bisa memanage keuangan kamu dengan baik. Kamu bisa mengontrol pengeluaran kamu, bisa mengontrol belanja kamu, mengontrol ego kamu. Dan mencari solusi dari permasalahanmu. Ya, jadi kalau memang kamu punya uang kurang, berarti solusinya apa? Saya harus kerja tambahan, kerja yang cerdas. Kerja yang cerdas tuh kayak gimana, Kak? Ya kerja kalau macam contohnya kamu tidur tetap masih bisa berpenghasilan, bukan berarti tenagamu digantikan dengan uang gitu, ya. Jadi ada beberapa kan waktumu diganti dengan uang gitu. Tenaga pasti ya. Tetapi kenapa tidak? Kalau kita tidur aja masih bisa berpenghasilan. Contohnya apa, Kak Ica? Ya contohnya konten kreator, ya. Kamu bikin konten satu kali, tapi kalau seandainya orang sampai 10 tahun masih nonton-nonton, kamu kreatif sekali, ini contoh ya, masih bisa berpenghasilan walau kamu tidur dalam kondisi tidur, walau kamu kondisi liburan, walau kamu kondisi sakit. Jadi itu namanya kerja cerdas. Karena salah satu kerja cerdas adalah konten kreator. Untuk masa ini ya, karena ada masanya. Dulu kan MLM. Sekarang konten kreator. Karena MLM sekarang saya lihat prospeknya kurang bagus. Ada beberapa masih berprospek tapi kurang bagus. Ya karena kondisi perputaran ekonomi kurang bagus. Nah, di sini dunia hiburan ini sangat penting. Kenapa? Karena orang kan butuh hiburan. Pasti mereka nonton. Dan saya lihat di sini konten kreator bagus. Ya itu salah satunya ya. Karena masih ada banyak kerja cerdas lainnya di luar sana. Kamu bisa menjabarkan sendiri. Ya. Jadi bicara tentang keuangan di sini memang harus berjuang gitu. Kita mencari uang bukan dengan ngoyo-ngoyo atau bersungut, tetapi dengan penuh kesyukuran. Supaya uang itu ada di dalam dirimu. Ya, dia nyaman bersamamu. Uang dalam diri itu bagaimana, Kak Ica? Artinya energimu menarik uang itu untuk betah berlama-lama di rekeningmu, di kantongmu. Ya, kenapa uangmu cepat habis? Ya karena energi kesyukuran itu kurang atau bahkan tidak ada. Kita cuma meminta kepada Tuhan tetapi lupa bersyukur, berterima kasih. Ya, karena uang itu nggak suka dengan orang yang hanya mau meminta, mental miskin. No. Uang itu bukan mental miskin loh. Uang itu kayak macam raja kan. Kalau orang bilang kalau ada uang ada barang. Kalau uang semua pada jadi penjilat, maaf dalam tanda kutip. Seperti gitu kan. Karena uang itu menurut orang semua beres, penunjang. Bukan penjamin tapi penunjang. Kesejahteraan, kebahagiaan. Nah sama, supaya uangmu bisa berlama-lama di dirimu, kamu menggenggam ini duit ya. Ya dimana kamu harus bisa lebih nyaman, santai. Jadilah bijaksana dalam dirimu. Bijaksana dalam pengeluaran, bijaksana dalam memanage keuangan, bijaksana dalam mengontrol emosi. Dan ini sudah saya terapkan ya, bukan berarti Kak Ica, ada beberapa Kak Ica cuman pintar bicara doang. Maaf ya, saya di sini memberikan pencerahan karena saya sudah pernah mengalami itu. Jadi saya berbagi. Kalau kamu bilang saya cuman bicara doang, bicara juga ini tanpa cuman bicara doang tuh saya no ya. Saya orangnya tidak pernah berbicara tanpa saya alami. Karena saya tidak pernah mau mengajarkan atau memberi pencerahan luar daripada apa yang saya tahu, apa yang saya alami. Itu paling utama saya nggak belajar dari teori-teori, tapi saya memang mengalami sendiri sehingga saya memberikan pencerahan buat kamu. Kenapa? Karena saya tidak mau itu terjadi kepada kalian. Apa yang terjadi pada diriku dulu, sekarang tidak. Ya, makanya bekerjalah dengan sepenuh hati. Kamu lihat AdSense saya, ya. Kok Kak Ica rajin sekali, karena saya senang, karena saya menikmati. Kenapa? Karena saya mau berbagi di YouTube. Bukan hanya sekedar taruh, tetapi pencerahan untuk kekuatan secara mental, jiwa, dan logika kita lebih main, mindset kita lebih upgrade. Dimana sekarang kita harus ada di 5 dimensi, bukan di 3 dimensi saat ini. Kamu harus terbangkit secara spiritual supaya apa? Hidupmu jauh lebih baik. Ya. Dan saya juga tidak suruh kalian untuk mengikuti pola saya.
karena pola masing-masing terserah. Tetapi ini pola saya berbagi, kembali lagi kepada kalian mau menerima atau tidak, itu kan kembali ke keputusan masing-masing. Saya cuma memberikan pencerahan yang mana saya alami dulu. Nah ini, kalau kamu mau bicara tentang keuangan ya, carilah pekerjaan yang membuat kamu happy. Uang itu akan membuat nyaman bersamamu, membuat dia lama bersamamu. Kalau kita nggak happy, ya uang itu akan lari. Kenapa? Contohnya ya, kamu mau terima gaji, kamu happy tidak? Happy Kaica? Ya iya, karena kamu mau terima uang itu akan datang karena kamu happy. Tetapi pada saat kamu sudah uangnya ada di tangan kamu, terus tiba-tiba aduh ada angsuran ini, angsuran itu, kebutuhan ini, kebutuhan itu. Hati kamu cemas, emosi, karena aduh stres. Padahal itu kan kewajiban kamu untuk, nggak mungkin kamu nggak beli beras kalau nggak mungkin kamu bisa hidup kalau nggak makan, pasti harus beli beras otomatis harus ada duitnya, yaitu ikhlaskan atau bersyukur bahwa uang, terima kasih saya sudah bisa membeli beras, dengan kamu saya bisa membeli beras, bukan bersungut aduh ya ampun saya beli beras lagi, uang habis lagi. Itu kan terjadi pada dirimu kan, dan itu terjadi dulu dengan diriku ya. Bagaimana uang mau kembali ke kamu lagi kalau kamu bersungut? Makanya keluar terus. Pada saat saya menerapkan pola bersyukur, berterima kasih, dan itu dulu tuh saya menerapkan, tahu teorinya tapi prakteknya jarang. Tapi pada saat saya praktekkan langsung, oh ternyata polanya kayak gini. Jadi pada saat kita membayar itu ada energi kesyukuran, bahwa saya ucapkan terima kasih karena uang itu energi juga. Saya ucapkan terima kasih uang, ya kamu sudah membantu saya untuk membeli semua kebutuhan saya, ya. Datanglah kembali ya, dan bawa teman-temanmu yang lain untuk mengisi dompetku, mengisi rekeningku, mengisi laciku, mengisi dompetku. Itu, jadi kayak macam ikhlas, bahagia. Bukan berarti seolah-olah uang itu sudah stop, kayak macam orang meninggal gitu ya, jadi sudah gak bisa kembali lagi. Nah, uang itu berputar. Kenapa kamu harus sedih uangmu keluar? Kayak seolah-olah dia gak balik. Gak lama mungkin, kalau saya ya, satu hari saya keluarkan uang 150, gak lama mungkin berapa jam sudah kembali lagi 150. Entah dari usaha saya lainnya. Coba kamu lihat saya punya konten ya, itu hasilnya berapa sih dari views saya dari YouTube ya. Tetapi saya bersyukur walaupun cuma dapat sedikit, karena bisa tertutupi juga dengan energi-energi lainnya. Kenapa? Karena saya mencintai pekerjaan ini, memberikan, walaupun mungkin di luar sana orang berpikir bicara banyak ya konten ini ya, tapi saya memberikan pencerahan supaya apa? Saya bahagia, usaha saya di luar konten lancar juga. Kenapa? Karena ada energi kebahagiaan. Kalau saya mumet dengan saya punya pekerjaan di luar ya, bisnis saya yang lagi contohnya ya, kan kita semua ini lagi sepi ya. Bisnis-bisnis lainnya ada yang sepi, ada yang bagus ya. Itu kita harus bagaimana caranya mengisi kekosongan hati kita supaya nggak galau dengan apa yang kita sukai. Ya ini, kalau saya lagi sepi saya ngonten. Kamu cari juga jalan yang kamu suka. Contohnya ya, saya suka menyanyi, kayak ya menyanyilah. Entah di kafe, di weddingan, jadi MC, orang suara penyanyi kan pasti suaranya bagus. Kamu jadi MC, belajar secara mental. Ya sama seperti kalau saya di sini dulu juga saya dibully. Saya juga belajar untuk bicara juga saya gagap-gagap. Tapi seiring berjalannya waktu saya bisa bicara seperti gini. Karena itu dari pengalaman. Gak bisa kita bicara langsung besok jreng kita jadi orang hebat, orang baik. No ya, kita bisa memberikan kebaikan itu dari pengalaman juga. Terkadang kita punya kebaikan disalahartikan. Kenapa? Karena kurangnya pengalaman. Kurangnya pengalaman dari apa? Tata bicara, tata bahasa. Itu harus apa yang kita sampaikan itu harus bisa orang connect gitu, orang terima ya. Sama seperti kamu senangnya apa yang bisa orang terima juga. Entah kamu nyanyi kan menghibur diri kamu bisa menghibur orang lain, orang bisa menerima suara kamu ya. Banyak orang suara bagus, tetapi terkadang untuk bisa masuk di hati tuh jarang ya. Kan ada orang yang terhipnotis sampai kok suaranya sampai merinding, enak sekali ya, tapi kok nggak diberdayakan. Contohnya ya, sekarang sudah teknologi, kamu bisa mencari uang dari mana saja, dari live YouTube ya. YouTube kamu bisa, atau live TikTok, bisa menyanyi di live TikTok ya, sambil siapa tahu dapat gift ya. Kita kan nggak tahu rezeki kita dari mana.
Ataupun mungkin konten kreator, kamu ciptakan lagu, kamu berkarya. Kenapa kita harus membatasi kemampuan kita dengan kondisi, contohnya kamu harus kerja di kantoran. Kenapa tidak kalau habis kerja di kantoran kita cari pekerjaan yang membuat kita happy juga di rumah. Bukan pulang dari kantor, duduk diam, stres, bingung, besok kembali kantor, rutinitas yang sama. Kita yang harus bisa menciptakan kebahagiaan untuk diri kita sendiri. Supaya kita kerja di kantor juga nggak stres, nggak boring. Itu maksud saya, ya. Karena uang itu dia mau lama-lama dekat kita kalau kita bahagia. Bukan karena kita stres, emosi, galau. Nah itu uang kamu akan habis. Habisnya bagaimana Kaica? Entah mungkin ada tiba-tiba dia memanggil energi negatif kan. Karena kamu ada energi negatif, dia memanggil energi negatif lainnya. Contohnya tiba-tiba ban kempes, ya ban mobil kamu kempes atau pecah, otomatis kan perlu ganti biaya perawatan, oli, belum lagi mungkin kamu yang sakit, ya karena saking stresnya sakit, ya otomatis beli obat atau biaya berobat, anakmu atau keluarga, kita nggak tahu, ya akhirnya rezeki tak terduga kamu, pengeluaran tak terduga kamu tambah banyak. Tapi kalau kamu energi kebahagiaan ada, itu dia meminimalisir kebutuhan tak terduga kamu. Jadi kebutuhan kamu itu mungkin tak terduga tuh cuman, contohnya uang kamu ada 10.000, mungkin cuman 1.000, jadi 9.000 nih masih ada bisa lama-lama di rekening kamu. Kenapa? Ada energi kebahagiaan. Makanya kebanyakan orang semakin kaya, orang kaya semakin kaya, orang miskin semakin miskin. Kenapa? Karena orang miskin banyak tekanan. Sedangkan orang kaya banyak menikmati. Ya sudah, kalau memang kita hari ini lagi tidak nyaman, ya sudah pasti besok kalau hari ini belum rezeki, besok pasti rezeki kita. Itu mindset orang kaya dengan orang miskin tuh beda. Ya. Dimana kita harus punya mindset itu atau pola pikir orang kaya, dan mental juga mental orang kaya, mental pejuang. Karena mental orang kaya bukan mental kerupuk. Ya, satu kali punya masalah langsung drop. Kaica kan dia punya amunisi, dia masih punya modal banyak. Ya itu karena apa? Kalau kita punya, artinya gini, mereka tidak takut walaupun mungkin kondisinya mereka dalam artian kondisi terpuruk sekalipun. Iya, karena dia punya amunisi kan masih banyak Kaica. Maksudnya modalnya, walaupun mungkin kondisinya contohnya 10.000 tadi ya, modalnya dia kasih keluar 1.000, masih ada 9.000 untuk modal lainnya gitu. Ya tapi kan maksudnya kalau dia salah kelola bisa-bisa 9.000 ini juga habis kan. Tapi kita bicara mental, di mana dia berani. Kalau dia mental miskin, dia takut, ya sudah nanti dia kelola lagi 9.000 habis lagi 8.000, 7.000. Kalau kita mental miskin itu apa? Takut. Ya, takut, cemas, emosi, galau, mager. Makanya orang itu biasa bilang ini, Kaica dia terlahir dari orang kaya. Tapi ingat ya, anak orang kaya itu lebih susah untuk mempertahankan kekayaan, warisan orang tuanya dibandingkan orang yang baru merintis dan mendapatkan kekayaan. Ya itu lebih susah. Karena kalau dia jatuh bangkrut, dia tekanan mental. Jadi jangan berpikir, wah anak orang kaya sih, jadi pantas saja dia kaya. Untuk mempertahankan kekayaan tuh susah loh untuk dibandingkan mendapatkan kekayaan. Coba kamu dapat duit. Contohnya kamu aja dapat duit, kamu bisa mempertahankan duit itu sampai 1 bulan, besoknya lagi dapat, bisa tidak? Apalagi kalau dia yang mendapatkan modal banyak. Makanya saya bilang mempertahankan, karena godaan semakin di atas itu semakin macam pohon kan, semakin tinggi pasti semakin banyak angin yang kencang gitu, yang menerpa. Nah itu. Jadi mereka itu mungkin lebih riskan untuk lebih cepat bangkrut kalau mereka salah kelola. Dan sama seperti kamu, ya. Kalaupun seandainya kamu salah kelola atau salah pilihan, ya kamu bisa terjatuh di kondisi yang sama. Yang mana cuman hidup stres, emosi. Ya, ada uang hari ini, besok sudah nggak ada uang lagi. Dan ini yang terjadi pada dirimu, di mana saya mau memberikan pencerahan dari semesta, memberikan wejangan kepada saya untuk saya, artinya menegur kamu, saya sebagai perantara, ya, di mana ya kamu harus berbahagia untuk bisa mempertahankan uangmu itu harus ada energi kesyukuran, di mana energi kebahagiaan itu akan menarik energi lainnya, energi kekayaan, kemakmuran, dan uang itu akan datang betah lama-lama di dirimu. Itu aja. Tidak pakai yang lain-lain. Jadi sekarang kondisinya kalau kamu tidak bahagia, berarti jangan kaget kalau uangmu nggak betah di dirimu. Kalau kamu bahagia pasti, ya, pasti dia akan betah. Coba kamu bahagia terus ya, pasti uangmu, contoh saya bilang, Kaica saya punya uang nih di dompet ini ada 100.000.
ya. Tapi saya ingin bahagia terus. Pasti nanti ada uang lainnya. Entah mungkin kamu dapat dari ayahmu, ibumu, atau dari, ya kita nggak tahu rezeki lainnya. Sehingga 100.000 yang kamu simpan itu masih bisa bertahan sampai akhir bulan. Kenapa? Karena ada rezeki lainnya. Coba kamu praktekkan, di mana kamu harus bahagia, bukan bersungut, bukan mager, bukan galau. Seperti tema kita, cemas yang membuat kamu galau. Sudah cemas, galau lagi, dan akhirnya stres gara-gara nggak ada duit. Ini karena kita bicara duit. Jadi kuncinya yang semesta mau sampaikan untuk kamu bisa lebih berbahagia, lebih bersyukur dengan apa yang kamu punya saat ini. Ya, kalau kamu membayar, ucapkan terima kasih, bukan bersungut, aduh uangku habis, ya, ataupun apapun, ya. Jadi fokuslah pada apa yang kamu inginkan dan bekerjalah dengan kondisi yang kamu sukai, bukan kondisi tekanan. Karena circle juga itu bisa mempengaruhi isi hati kita, kondisi hati kita. Jadi carilah pekerjaan yang bisa membuatmu nyaman. Kalau kamu boring, macam tadi saya bilang ya, saya punya kerjaan di kantor, terus kerjaan juga bisnis ya. Kalau sepi, lesu, dan mungkin di kantor juga membosankan, ya kenapa tidak saya jadi konten kreator, ya. Saya bisa menghibur, saya bisa menjadi berkat buat kamu, dan berkat juga buat saya. Artinya ini teguran juga buat saya. Saya bicara seperti gini kan, saya juga belajar untuk menguatkan diri saya, bukan hanya untuk kamu, tapi untuk diri saya paling utama. Oh, ternyata semesta membentuk saya seperti gini toh. Dan kalau untuk kamu, ya itu karena panggilan hati. Karena kalau kamu masuk di channel saya, bukan saya yang suruh, kamu yang mengklik. Berarti ada pesan semesta untuk dirimu, khusus untuk dirimu. Karena semua yang terjadi di dunia ini bukan kebetulan, sudah dirancangkan. Dimana ya kamu mendapatkan channel saya, berarti ada sesuatu yang ingin semesta beritahukan kepada kamu, perantaranya saya. Nah itu, jadi kalau kamu lakukan, hidupmu akan jauh lebih baik. Ya, ada perubahan, walaupun sedikit, disyukuri. Karena kita bicara uang itu bukan langsung jreng, ya. Ada uang besar itu karena ada uang kecil. Makanya kita hargai dulu yang kecil supaya kamu bisa naik tingkat, naik kelas, menjadi orang hebat, orang besar di kemudian hari. Seperti gitu ya. Jadi berjuanglah dan berbahagia, ya. Berjuang ini adalah mental pejuang, bukan mental kerupuk, ya. Dan berbahagia supaya kamu tetap bisa menjadi berkat buat dirimu dan orang lain, dan uang pun betah untukmu. Ya, dimanapun kamu berada, kamu bisa mendapatkan sumber-sumber keuangan tak terduga lainnya yang akan masuk dalam hidupmu. Bukan sumber-sumber pengeluaran tak terduga, tapi keuangan lainnya masuk. Nah ini harus dicamkan ya. Oke, mungkin itu yang bisa saya readingkan untukmu Gemini ya. Semoga resonate dan bermanfaat. Jangan lupa di like, comment, subscribe channel Ica Tarot dan Ica Tarot WS Indo, supaya ke depan saya bisa lebih bersemangat untuk membacakan readingan-readingan di hari-hari berikutnya untuk kalian. Terima kasih, saya pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu. Bye-bye.